Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam media pembelajaran interaktif Smart APPS Creator atau SAC pada materi Teorema Pythagoras Matematika SMP kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kita materi Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan teorema yang menyatakan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, dan teorema ini ditemukan pertama kali oleh matematikawan Yunani bernama Pythagoras, seorang ahli matematika dan filsafat yang hidup pada tahun 569 sampai dengan 475 sebelum Masehi. Di dalam teoremanya, Pythagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenus atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Misalkan segitiga siku-siku yang ukuran sisi-sisinya A, B, dan C untuk C sisi miring. Berdasarkan bunyi dari teorema Pythagoras, maka terkait segitiga pada gambar dapat diformulasikan dalam rumus Pythagoras sebagai berikut, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat adalah kuadrat sisi miring. A kuadrat plus B kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, tugas kita adalah membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras ini. Selanjutnya, mari kita buktikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Kita akan menggunakan animasi GeoGebra yang sudah kita siapkan, dan ini adalah hasil screenshot tayangan animasi GeoGebra-nya lengkap dengan petunjuk langkah-langkahnya. Dan pembuktian ini hanyalah salah satu model pembuktian teorema Pythagoras, karena ada model-model lain untuk membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Mari kita ikuti petunjuknya, mulai dari yang pertama. Tulis luas persegi ABIH dalam C, luas BDEC dalam A, dan luas ACGF dalam B. Mari kita lihat pada gambar, dan kita mulai dari persegi ABIH. Ukuran sisi persegi ABIH sama dengan C, yaitu sama dengan sisi miring dari segitiga ABC. Bahwa luas persegi yang ukuran sisinya S adalah S kuadrat, sehingga ketika kita punya persegi ABIH yang ukuran sisinya sama dengan C, luasnya bisa kita tulis sebagai luas sama dengan C kuadrat. Kita simpan dalam L1. Kita lanjutkan untuk persegi BDEC. Ukuran sisinya sama dengan sisi BC dari segitiga siku-siku, yaitu sama dengan A. Maka luas BDEC dapat kita nyatakan sebagai luas sama dengan A kuadrat. Dan terakhir adalah persegi ACFG yang ukuran sisinya sama dengan ukuran salah satu sisi siku-siku dari segitiga ABC, yaitu sama dengan B. Sehingga luasnya dapat kita nyatakan sebagai luas sama dengan B kuadrat. Kita simpan dalam catatan 3. Langkah 1 sudah kita kerjakan dan hasilnya sudah kita catat dalam catatan nomor 1, 2, dan 3.
Selanjutnya langkah yang kedua, drag and drop puzzle-puzzle pada persegi BDEC dan puzzle ACFG ke bidang ABIH. Kita diminta untuk memindah semua puzzle yang ada pada bidang persegi BDEC dan persegi ACFG. Kita harus masuk dalam link GeoGebra aslinya. Mari kita masuk di dalam link GeoGebra-nya. Kita pasang dulu linknya dan kita masuk. Oke, ini adalah animasi GeoGebra pembuktian teorema Pythagoras versi drag and drop yang sengaja kita buat dan kita siapkan untuk pembuktian teorema Pythagoras dalam media pembelajaran ini. Untuk langkah yang kedua tadi, yaitu drag and drop puzzle-puzzle pada persegi BDEC dan puzzle ACFG ke bidang ABIH. Kita mulai dari puzzle-puzzle yang ada pada persegi BDEC. Di sini ada 4 puzzle. Kita pindahkan mulai dari puzzle yang berwarna biru tua, kita tempatkan di sini. Kemudian puzzle berwarna merah, puzzle berwarna biru muda, dan puzzle ungu muda. Sudah terpindahkan semuanya. Sekarang satu puzzle pada persegi ACFG kita geser dan kita tempatkan di area yang belum tertutup oleh puzzle. Oke, langkah 2 sudah kita kerjakan dan hasilnya tampak seperti ini. Kita lanjutkan langkah yang ketiga. Tulis hubungan luas persegi ABIH dengan luas persegi BDEC dan ACFG. Kembali perhatikan gambar. Persegi ABIH daerahnya tepat tertutup oleh semua puzzle yang kita pindah dari persegi BDEC dan ACFG. Ini menunjukkan bahwa luas persegi ABIH adalah sama dengan jumlah dari luas persegi BDEC ditambah luas persegi ACFG. Maka kita tulis hubungan dari langkah ketiga ini pada catatan keempat, yaitu L1 sama dengan L2 ditambah L3, yang mana L1 adalah luas dari persegi ABIH, L2 adalah luas persegi dari BDEC, sedangkan L3 adalah luas persegi ACFG. Kita lanjutkan petunjuk langkah yang keempat. Nyatakan hasil langkah 3 sebagai hubungan nilai A, B, dan C. Kita lihat, langkah ketiga adalah catatan yang keempat, yang kita peroleh hubungan L1 sama dengan L2 ditambah L3. Ini diminta untuk menyatakan sebagai hubungan nilai A, B, dan C. Maka kita lihat, L1 sama dengan C kuadrat, kemudian L2 sama dengan A kuadrat, dan L3 sama dengan B kuadrat. Maka L1, L2, dan L3 kita ganti dengan C kuadrat, A kuadrat, dan B kuadrat dalam catatan yang kelima. Kita peroleh hubungan A, B, dan C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Langkah yang terakhir. Dari langkah 1 sampai dengan 4, bagaimana hubungan ukuran sisi-sisi pada segitiga siku-siku? Yang dimaksud adalah segitiga siku-siku ABC pada animasi.
Maka kita lihat segitiga siku-siku ABC yang ukuran sisi miringnya adalah C, sisi siku-sikunya A dan B. Dari hasil langkah 1 sampai langkah 4 yang tersimpul dalam catatan 5, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sebagai hubungan luas ABIH, BDEC, dan ACFG, kita bawa pada konteks segitiga siku-siku yang sisi miringnya C, sisi siku-sikunya A dan B. C kuadrat pada konteks segitiga siku-siku adalah kuadrat sisi miring. Sedangkan A kuadrat adalah kuadrat salah satu sisi siku-sikunya, dan ditambah B kuadrat adalah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Maka hubungan ini jika kita baca pada konteks segitiga siku-siku yang ukuran sisi miringnya C dan sisi siku-sikunya A serta B, dapat kita baca sebagai kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Dan ini adalah sesuai dengan pernyataan dari Pythagoras yang menyatakan dalam teoremanya pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Yang dimaksud sisi-sisi yang lain adalah sisi siku-sikunya. Nah, dari sini ini artinya bahwa pembuktian teorema Pythagoras telah kita lakukan dan terbukti kebenaran dari pernyataan Pythagoras. Karena ketika kita membuat sebuah segitiga siku-siku sembarang yang ukuran sisi miringnya C dan sisi siku-sikunya A dan B, berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain atau sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, terbukti sudah kebenaran teorema Pythagoras. Ya, memang yang namanya teorema harus bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, namanya bukan teorema. Dan sekali lagi, ini hanyalah salah satu model pembuktian kebenaran dari teorema Pythagoras. Ada model-model yang lain. Silakan kalian bisa mencari referensi lain untuk pengayaan, untuk memperluas khasanah wawasan. Dan pada akhirnya, untuk sesi materi pembuktian teorema Pythagoras, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.